Kisah nyata ini berawal dari panggilan nurani seorang hamba Allah bernama Ustadz Suyanto, sarjana agama Magister Studi Islam, atau lebih akrab disapa Ustadz Yanto Kirun, yang memang memiliki kemiripan wajah, bahasa tubuh, dan gaya bertutur dalam berdakwah mirip Kirun, tokoh komedian terkenal dari Jawa Timur. Ustadz Suyanto berangkat dari latar belakang anak keluarga yang kurang mampu, namun dengan semangat gigih pantang menyerah, prihatin dalam istilah orang Jawa, hingga akhirnya mampu bersekolah sampai ke jenjang pendidikan guru agama di Kulon Progo, dan kemudian melanjutkan studi tingkat tingginya di IAIN Sunan Kalijaga atau sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bakat berdakwah beliau muncul ketika beliau masih duduk di sekolah menengah atas dan berlanjut hingga sekarang, masih tetap konsisten untuk berdakwah dan dekat dengan anak yatim dan duafa dengan mendirikan sebuah yayasan pondok pesantren modern yatim dan duafa Madaniyah. Saya mengambil jalan hidup dengan menjadi dai, itu panggilan nurani. Saya awali dari saya seorang anak dari keluarga yang miskin, yang tidak mampu, sempat tamat SD 2 tahun tidak sekolah karena persoalan biaya. Padahal ayah dan ibu saya pada saat itu masih hidup. Namun karena keterbatasan ekonomi, saya terpaksa 2 tahun nganggur. Tahun pertama kami belum punya gambaran seperti apa hidup masa depan. Yang jelas saya merasa bahagia hidup di kampung bersama teman-teman bermain. Namun ketika tahun kedua kami tidak bisa sekolah, kami sudah mulai menyadari bahwa ketika tidak sekolah itu nanti tidak punya harapan masa depan. Teman-teman bisa sekolah SMP, saya melihat mereka pakaian biru putih, saya merasa merasa sedih bahwa sadar mereka akan punya harapan masa depan, bisa kerja menjadi PNS, kerjanya ringan, tempatnya dingin, gajinya banyak. Sementara kalau nggak jadi pegawai seperti saya saat itu, pekerjaan saya mencari rumput, bahkan di kebun tebu dengan resikonya gatal dan panas pengap. Saya pulang sambil menyunggi keranjang rumput itu. Kemudian saya sambil menangis merasakan harapan besar untuk bisa sekolah. Di malam harinya saya berusaha untuk sholat malam dengan mengambil air, minta ke tetangga 1 ember air tak masukkan di dalam rumah kami. Malam hari saya bangun, saya wudhu di situ, saya sholat, dan sholat pun tidak pakai alas. Kadang-kala hanya minta ke tetangga, ada bekas-bekas tikar mendong dari pandan itu kami gunakan untuk sholat. Habis sholat saya berdoa, ya Allah, saya ingin sekolah. Kalau tidak bisa sekolah, saya akan jadi sampah masyarakat. Saya anaknya orang yang kere, bisa ndeder kere, tidak punya masa depan. Teman-teman saya bisa sekolah, saya nggak bisa sekolah. Apa yang bisa saya harapkan di masa datang? Alhamdulillah tahun berikutnya, artinya tahun ketiga, saya bisa masuk sekolah tingkat menengah yaitu MTS Negeri Wates. Atas perjuangan yang gigih dan ridho Allah, sejak kelas 2 saya menjadi ketua OSIS dan sekaligus ada nilai yang memuaskan sehingga saya mendapat beasiswa Super Semar setiap semesternya, bahkan tiap bulan waktu itu 75.000. Kemudian tamat MTS saya bisa masuk pendidikan guru agama Negeri Wates. Sejak kelas 1 saya juga memegang ketua OSIS. Di sekolah itulah saya sudah mulai tampak aktualisasi diri kami sebagai mubalik. Tingkat SLTA saya sudah ceramah sampai luar kabupaten, walaupun pulang pergi naik sepeda ontel. Kemudian melanjutkan studi tingkat tinggi di IAIN Yogyakarta Sunan Kalijaga. Di samping itu saya sudah berusaha untuk menerapkan ilmu yang saya sampaikan dengan cara saya memperhatikan anak-anak yang tidak sempat sekolah. Mereka yang tidak bisa sekolah, saya coba untuk saya ajak pulang, untuk saya siapkan menjadi generasi yang bisa sekolah. Kemudian orang tuanya juga menyerahkan ke kami sehingga tinggal bersama kami di sebuah rumah yang sangat sederhana, yang itu kontrak juga tidak, bayar juga tidak, diberikan juga tidak, hanya hak pakai. Lambat laun sembari saya menjadi penceramah di Jogja ini, kemudian semakin banyak anak-anak yang diikutkan bersama kami, terutama pasca Krismon.
Nah, berangkat dari Krismon itu semakin banyak anak-anak kami yang kemudian hidup bersama kami sampai menjadi lembaga Yayasan Pondok Pesantren Yatim Duafa Madaniyah ini. Melalui Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Duafa Madaniyah ini, beliau berusaha untuk mencetak generasi muslim yang lebih baik, berakhlak mulia, cerdas, dan dapat hidup di masyarakat dengan layak, sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan kehidupan seperti yang tercantum dalam visi dan misi dari Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Duafa Madaniyah. Panti Asuhan Nurul Haq sebagai tempat pemberdayaan anak yatim dan yatim piatu serta anak dari keluarga duafa dalam bentuk pesantren. Pembinaan dan pendidikan meliputi pendidikan agama, keterampilan, life skill sesuai bakat dan minat, serta mengembangkan talenta bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus sebagai bekal hidup di masyarakat. Misi pertama, mengupayakan terwujudnya generasi muslim yang berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia sebagai penerus gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. 2. Melakukan pendampingan pada masyarakat marginal khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan keagamaan. 3. Membekali peserta didik berbagai penguasaan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. 4. Melakukan pendampingan masyarakat untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan agar mandiri dan meningkat taraf hidup mereka. Jadi anak-anak semakin banyak berawal dari adanya musibah gempa di Bantul 27 Mei 2006 yang pada saat itu anak kami baru 40-an, kemudian menambah menjadi 30 lebih, sehingga anak kami pasca gempa itu ada sekitar 73 lebih. Setelah itu kami merasa terpanggil untuk anak-anak ini harus memerlukan tempat yang lebih luas, bahkan adanya putra-putri yang perlu kita pisahkan. Tahun 2009 anak-anak kami semakin variatif, segmennya semakin berbeda-beda, tidak hanya yatim piatu tapi juga anak terlantar, juga anak cacat, sehingga kami menyelenggarakan pendidikan homeschooling yang pada saat itu ada program pemerintah namanya PLK, Pendidikan Layanan Khusus. Nah, PLK itu adalah sekolah yang berada di dalam ini yang kami sediakan untuk pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak memungkinkan untuk pendidikan di formal reguler. Saat ini Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Duafa Madaniyah telah memiliki tempat yang lebih memadai untuk menampung anak asuh, mulai dari usia balita sampai lanjut usia yang berjumlah 168 orang. Panti Asuhan Putra Nurul Haq berlokasi di Jalan Janti, Gang Gemak nomor 88, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Panti asuhan ini berupa pesantren yang dikhususkan untuk putra usia sekolah. Santri yang tinggal di sini berasal dari anak yatim atau yatim piatu dan duafa yang kurang mampu, putus sekolah, dan memerlukan pembinaan agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selain disekolahkan melalui pendidikan formal, di sini anak asuh juga diberikan ilmu agama serta berbagai macam keterampilan kewirausahaan. Panti Asuhan Putri Wahyun Asror berlokasi di Jalan Gedong Kuning 165B, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Panti asuhan ini berupa pesantren yang dikhususkan untuk putri usia sekolah. Santri yang tinggal di sini berasal dari anak yatim atau yatim piatu dan duafa yang kurang mampu, putus sekolah, dan memerlukan pembinaan agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Panti Asuhan Balita dan Playgroup Madaniyah Kids berlokasi di Jalan Ring Road Utara nomor 18A, Maguharjo, Depok, Sleman. Panti Asuhan Balita menampung anak-anak balita yatim atau yatim piatu dan duafa. Di sini anak asuh balita dirawat
dibesarkan dengan penuh kasih sayang serta dididik agar menjadi generasi yang lebih baik. Playgroup Madania Kids terdiri dari Daycare yang merupakan penitipan anak, dan Playgroup Madania Kids untuk pendidikan anak usia dini sebagai jenjang pendidikan sebelum masuk taman kanak-kanak. Panti Difabel Pondok Pesantren Al-Amin berlokasi di Dusun Karanglo, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Panti ini ditempati oleh anak-anak asuh yang berkebutuhan khusus seperti penyandang difabel dan tunagrahita. Di sini anak asuh diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya melalui berbagai macam pendidikan dan ilmu agama, serta keterampilan kewirausahaan, agar ke depan dapat hidup layak di tengah masyarakat. Pondok Kasepuan Wahyun Asror berlokasi di Jalan Gedong Kuning 165B, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pondok ini ditempati oleh orang tua lanjut usia. Panti ini diberikan pembinaan rohani melalui pengajian rutin untuk mempertebal iman, lebih mensyukuri hidup, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan acara pengajian rutin diikuti juga oleh jamaah lansia dari luar dan dibagikan santunan sembako setiap bulannya. Tentang pendidikan, kewirausahaan, dan kesejahteraan anak ini menjadi poin penting bagi kami, berangkat dari saya sendiri dari keluarga tidak mampu yang kemudian bisa sekolah itu betapa beratnya, dan kemudian bisa seperti ini saya syukuri betul. Nah, saya kepengen hal itu bisa kami wariskan pada anak-anak kami, bahwa mereka juga harus prihatin tapi tidak harus sengsara. Jadi beda antara prihatin dan sengsara. Kalau sengsara itu seperti saya, ibarat lari itu saya startnya jauh di belakang dibanding teman-teman. Berangkat dari kepahitan saya dulu itu supaya tidak kami wariskan kesengsaraan pada anak, tapi keprihatinnya ya. Maka kami didik anak kami di samping belajar agama dalam arti teori, juga praktek puasa Senin Kemis, juga sholat malam, sebagai ikhtiar untuk dekat dengan Allah, dan dekat dengan Allah dengan harapan doa pinta tiga dikabulkan, termasuk usaha-usaha baik sekolah, baik usaha maupun bidang agama. Setelah itu alhamdulillah sekarang sudah merambah kepada unit usaha, atau kita beri nama BUMN, Badan Usaha Milik Madania, yang sekarang sudah berkembang ini. Pada tahun 2010, Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Du'afa Madania mulai merintis program kewirausahaan, yaitu unit usaha bakery Bakpia Madania, yang saat ini telah berkembang cukup pesat. Meskipun belum masuk pasar atau toko, produk bakpia ini sudah dapat dinikmati oleh jamaah dan bahkan sudah dikirim keluar kota. Makanan khas kota Jogja produksi Madania ini merupakan salah satu kegiatan produktif bagi para santri, sebagai pembelajaran wirausaha dan sebagai penunjang kegiatan operasional yayasan. Unit usaha bakery selanjutnya adalah Podel Madania, yang mengolah singkong menjadi camilan sehat berupa podel. Proses produksinya dikerjakan oleh santri dan anak asuh sebagai praktek keterampilan berwirausaha, sekaligus sebagai penunjang kegiatan operasional yayasan. Garmen Madania Link, unit usaha ini memproduksi tas Madania, berlokasi di Kulon Progo, yang sekarang ini telah menyerap 47 orang tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar dan bermanfaat sebagai media praktek anak asuh.
Dalam sebulan, unit usaha ini mampu memproduksi sebanyak 1.440 sampai 3.600 buah tas yang memiliki model yang bervariatif. Unit usaha baru yaitu air minum kesehatan Madania, air minum bebas polutan, dan banyak khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Proses produksi air minum kesehatan Madania dikerjakan oleh anak asuh yang berkebutuhan khusus. Walaupun tenaga kerjanya masih berjumlah 7 orang, namun unit usaha ini mampu memberikan pemasukan yang besar kepada panti, sebesar 5-10 juta per bulan. Dan pemasarannya pun sudah merambah ke Kulon Progo dan Wonosari Gunung Kidul. Keterbatasan fisik tidak menghalangi anak asuh berkebutuhan khusus untuk berkarya. Dengan keuletan dan kreativitas, mereka mampu memproduksi puzzle mainan anak yang edukatif. Di samping itu, Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Du'afa Madania juga memiliki usaha transportasi, persewaan bis pariwisata yang sedikit banyak memberikan masukan bagi panti, dan pelayanan ambulan Madania yang bersifat sosial. Abi itu orang yang sangat semangat. Jadi beliau itu juga mengharapkan semua apa yang dilakukan itu adalah excellent gitu ya. Fix 100%, pokoknya bagus. Dari masalah kebersihan, masalah macam-macam itu pokoknya harus fix, tidak ada yang kurang gitu. Impian kami, program kami ke depan adalah kami ingin punya lokasi yang luas dan membangun asrama terpadu untuk tingkat SLTA agar sekolahan bisa di dalam dikelola dengan lebih profesional untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas secara iptek maupun imtak, sehingga bisa hidup di masyarakat dengan memakai nilai-nilai keberagamaan yang bagus dan memiliki keterampilan yang memadai, mengingat 3 pilar ini yang menjadi visi kami agar mempunyai akhlak yang mulia, punya kecerdasan yang memadai, bisa hidup di masyarakat dengan layak dan memecahkan persoalan kehidupan.